Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi SMA Maarif NU Karanganyar Purbalingga. Aswaja, cerdas, mandiri, dan terpercaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Bersama saya, Muhtarom Eskom, mari kita belajar materi tentang perangkat keras jaringan komputer untuk akses internet. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mendeskripsikan fungsi dari internet. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian dari perangkat keras hardware untuk akses internet. Nah, kemudian, apa saja yang dapat kita capai setelah kita mempelajari materi kita kali ini? Yang pertama, Anda mampu mengetahui apa itu internet. Yang kedua, Anda mampu mendeskripsikan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Yuk kita mulai. Apa yang Anda ketahui tentang internet? Mari kita pahami bersama. Pengertian jaringan internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Switch, sering disebut dengan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna. Lalu, apa saja perangkat keras untuk akses internet? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, komputer server. Komputer server adalah komputer induk yang menyediakan data yang dibutuhkan atau diminta oleh komputer klien. Jika dilihat secara fisik, komputer server adalah sebuah perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu, bertugas mengelola akses pada suatu jaringan, menyediakan sumber daya, dan menyimpan informasi tertentu. Yang kedua adalah komputer klien. Komputer klien artinya adalah komputer dalam jaringan yang menggunakan sumber daya yang disediakan oleh komputer server. Untuk komputer klien ini sama seperti komputer-komputer yang kita pakai sehari-hari, baik itu berupa personal komputer maupun laptop ataupun notebook. Nah, kemudian perangkat berikutnya yaitu ada kabel. Kabel merupakan salah satu perangkat keras jaringan yang wajib ada. Sebelum ada teknologi Wi-Fi, dulunya semua internet tersambung dengan kabel jaringan. Ada 3 jenis kabel yang digunakan untuk transmisi data internet, yaitu UTP, Unshielded Twisted Pair, kabel koaksial, dan fiber optik. Berikut penjelasan masing-masing kabel tersebut. Yang pertama, kabel UTP atau sering disebut Unshielded Twisted Pair bisa Anda lihat pada video. Nampak ada beberapa contoh kabel untuk UTP, yaitu yang rakitan pabrik, dan ada juga kabel yang harus dirangkai sendiri dengan menggunakan konektor RJ45. Jenis kabel yang kedua adalah kabel koaksial, yakni jenis kabel dengan komponen tertentu yang jika kita lihat sepintas seperti kabel yang digunakan untuk antena-antena televisi. Namun, jenis kabel ini sudah jarang digunakan karena dari sisi kualitas kalah jauh dengan kabel yang lain. Kemudian jenis kabel yang ketiga adalah fiber optik. Kabel ini adalah jenis kabel yang paling bagus dan handal dengan kualitas transmisi data paling baik karena mampu membawa dan dalam kapasitas yang sangat besar dan cepat. Perangkat keras akses internet yang keempat adalah konektor.
Yang pertama ada konektor RJ45. Jenis konektor ini dipasangkan dengan kabel UTP. Kemudian jenis konektor yang kedua yaitu BNC. Jenis konektor ini dipasangkan dengan kabel koaksial. Jenis kabel yang ketiga adalah konektor ST. Jenis konektor ini dipasangkan dengan kabel fiber optik. Perangkat keras akses internet yang kelima adalah switch dan hub. Switch dan hub memiliki fungsi yang sama, yakni untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Perangkat keras akses internet yang berikutnya adalah access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan data atau sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Access point ini cocok digunakan untuk area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik, biasanya masih dalam satu gedung atau satu ruangan tertentu. Kemudian perangkat keras yang selanjutnya adalah network card atau sering disingkat dengan NIC. Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer yang lain. Perangkat keras akses internet yang berikutnya adalah modem. Modem, suatu perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk merubah dari sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya. Sekarang ini modem sudah berbentuk USB sehingga mudah untuk digunakan. Yang dulunya modem masih menggunakan koneksi dial up. Nah, sekarang saatnya kuis. Berikut ini saya berikan 3 pertanyaan. Nanti silahkan diberikan jawaban pada kolom komentar dari pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang internet? Yang kedua, bisakah Anda jelaskan tentang manfaat internet? Yang ketiga, perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk akses internet? Baiklah, demikian pembelajaran singkat kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, semamkar, wibawa.